selamat datang di Kementerian Kesehatan kepada saudara-saudara sekalian yang telah terpilih atau berhasil masuk ke Kementerian Kesehatan sebagai CPNS. Terima kasih juga kepada panitia, di mana saya diminta untuk sharing terkait dengan integritas dan budaya anti korupsi. Apa kabar semua? Oh ya, di-mute semua ya. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat, dan sharing ini mudah-mudahan tidak membosankan ya, karena sejak pagi tadi kalian sudah mendapatkan substansi yang sangat baik begitu dari Ibu Irjen. Tetap semangat, salam anti korupsi. Adik-adik, anak-anakku sekalian, mari kita melihat cermin atau cermin di masa lalu ya, yang pastinya kami tidak berharap ini akan terjadi pada masa kalian sebagai CPNS maupun PNS nantinya, ataupun ASN, aparatur sipil negara. Kalau kita lihat gambar ini, rasanya lucu ya, di mana jam kerja masih dipakai untuk tidur, untuk santai-santai, ya. Sementara mereka menggunakan uniform atau pakaian kerja. Di gambar bawah kita lihat masih di dalam jam kerja, minum-minum, ngopi-ngopi, ya. Ini tentunya pada tidak bulan puasa, ya. Tapi andai kata bulan puasa pun, yang ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, apalagi tidur-tiduran di jam kerja, itu juga bukan contoh yang baik. Berikutnya, foto ini diambil pada saat lalu, di mana sebelum pandemi, ya. Upacara yang acara ini demikian sakral, tapi masih aja sibuk dengan gadgetnya. Oke. Mudah-mudahan kalian ini hanya cerita di masa lalu, cerita ASN di masa lalu. Mari kita buka lembaran baru dengan kinerja yang luar biasa dari kalian semua. Kita lihat bagaimana birokrasi di Indonesia. Ya, sebelum saya masuk ke apa itu integritas, kita lihat dulu bahwa banyak yang bilang bahwa birokrasi kita itu panjang, berbelit-belit, dan mahal. Semua kita punya tanggung jawab bagaimana untuk merubah potret birokrasi di Indonesia ini. Ya, baik. Lanjut di tabel ini jelas kelihatan bahwa Indonesia di dalam diagram batang yang merah itu, kita itu juara ketiga. Tapi juara ketiga untuk apa? Dari 17 negara di Asia yang dilakukan survei tahun 2020 oleh Global Corruption Barometer Asia, Indonesia juara ketiga, tetapi juara ketiga di mana publik mengaku pernah membayar atau memberikan suap di dalam pengurusan pelayanan publik, ya, untuk mendapatkan layanan publik itu seperti itu. Dan lebih jauh kalau ditanya, kenapa sih mesti bayar? Kenapa mesti seperti itu? Alasannya bahwa 33% bilang ini sebagai ucapan terima kasih. Jadi harus pakai uang tuh ya. 33%. Padahal ucapan terima kasih, anak-anakku sekalian, bahwa namanya aja ucapan terima kasih. Jadi bukan dalam bentuk uang atau barang. Namanya aja ucapan, ya ucapkan saja terima kasih. Jadi ke depan nggak ada lagi kalimat yang bilang ucapan terima kasih tapi pakai amplop, pakai barang. Ya, ucapan ya ucapan saja, ucapkan terima kasih. Ya, baik. Kemudian ada hal lain bahwa diminta memang untuk bayar. Kalau mau cepat bayar sekian. Ya. Kemudian ada penawaran-penawaran juga gitu ya. Jadi bukan permintaan, tetapi memang ditawarkan seperti itu.
Tahun 2021, lagi-lagi survei menyatakan bahwa 31,7% responden menyebut bahwa aparat negara kita ini hanya kerja kalau dikasih uang. Aduh, merinding dengernya. Merinding baca hasil survei ini. Ya. Terus berikutnya adalah untuk urusan yang rumit, kasih aja, selesaikan dengan uang atau hadiah. 31% yang menyatakan demikian. Ya. Kemudian berikutnya, 24,7% responden menyatakan bahwa kerjanya seenaknya aja ASN itu. Ya, tidak sesuai dengan prosedur resmi. Bayangkan. Padahal kita semua, khususnya di Kementerian Kesehatan, kerja itu harus sesuai dengan SPO atau SOP, standar prosedur operasional. Kita harus mengerjakan sesuai dengan SOP, dan yang ada di SOP harus kita kerjakan. Sementara hasil survei menyatakan seperti ini. Sedih ya rasanya ya. Berikutnya 20,4% responden menyatakan bahwa ASN ini nggak menguasai pekerjaan. Loh, kok nggak ngerti pekerjaan? Nah, terus kerjanya pakai apa? Ya, justru itu kita harus tahu persis apa yang akan kita kerjakan. Ya. Kemudian selanjutnya menyatakan bahwa beri hadiah itu udah biasa. Ingat, saudara-saudara, bahwa yang biasa belum tentu benar. Ya. Oke, lanjut, masih dari hasil survei, tetapi ini dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia, bahwa korupsi yang paling banyak terjadi adalah, kita lihat aja di sini ya. Jadi ada menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, ya. Kemudian kerugian keuangan negara, gratifikasi. Nah, ini sengaja saya kasih biru ya. Kalian mungkin udah sering dengar, walaupun artinya sesungguhnya belum tahu persis, tetapi nanti di sesi berikutnya akan dikupas tuntas tentang apa itu gratifikasi. Apakah kita harus bilang no, ataukah kita harus bilang yes? Kalau no atau yes itu karena apa? Nanti pada sesi berikutnya akan dikupas ya. Kemudian menerima pemberian tidak resmi atau melakukan suap. Itu masih banyak ya seperti itu. Oke. Jadi kalau kita lihat juga bahwa tindakan yang paling sering terjadi itu di mana? Ternyata yang paling banyak dari kemarin sampai juga hari ini, karena kita di sini juga di inspektorat ada datanya ya, bahwa pengadaan barang dan jasa itu masih mendominasi, masih sering terjadi. Ya. Mari kita ulas dulu sebelumnya apa itu korupsi. Sering dengar sih kata-kata korupsi, tapi kita harus tahu dulu. Untuk kita bilang bahwa atau membuat keputusan bahwa kita akan korupsi atau no korupsi, kita harus tahu dulu apa itu sebetulnya korupsi. Ya. Baik, kalau kita lihat definisi dari korupsi, nggak ada bagus-bagusnya teman-teman sekalian. Ya. Tidak jujur, tidak bermoral. Ya, bahkan saya senang dengan statementnya Profesor Kuncharaningrat almarhum. Mereka bilang, korupsi itu adalah tindakan yang moral mentalnya jelek. Seolah kasar kita bilang begitu ya, tapi sesungguhnya ya itu, karena dari pengertian korupsi sendiri seperti ini, perbuatan yang menyimpang, nggak ada bagus-bagusnya. Selanjutnya kalau kita mengacu ke dalam undang-undang, itu jelas bahwa yang disebut dengan korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi, jadi nggak hanya dirinya sendiri, gitu ya. Kemudian merugikan keuangan negara, perekonomian negara, ya. Dan korupsi itu pasti ada sanksinya. Oke, walaupun ini nanti kita bisa diskusi banyak. Sanksinya itu cocok atau enggak?
Oke, itu banyak atau sering sekali saya ditanya terkait dengan hal itu, ya. Tetapi untuk di sini karena waktunya juga hanya 1 jam saya dikasih ya. Nah itu paling tidak kita tahu apa sih itu korupsi. Ada 7 klasifikasi korupsi. Sebenarnya korupsi itu banyak ya, tetapi ini dikompres sedemikian rupa. Dan oleh KPK ditetapkan bahwa 7 klasifikasi korupsi. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara, kemudian suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan. Ini satu-satu substansi ini nantinya akan dikupas oleh pembicara-pembicara setelah saya. Menyampaikan ini begitu. Baik, kita lanjut dulu. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ya, bahwa kembali lagi untuk suap, gratifikasi dan pemerasan itu sebetulnya berbeda. Ya, ini sering sekali. Kenapa saya harus ambil contoh 3 ini? Karena banyak pertanyaan. Ini kan suap, gratifikasi, pemerasan ini beda tipis, Bu. Padahal sebenarnya ya nggak beda tipis, beda banget ya. Kalau suap itu adalah orang yang memberikan sesuatu, entah itu uang atau barang, tetapi ada maksudnya. Jadi misalnya, Bu Rarit saya beri uang sekian, tapi saya harus jadi auditor di Sekretaris Jenderal misalnya. Ya. Nah, itu seperti itu. Jadi suap itu ada transaksionalnya. Beda dengan gratifikasi. Kalau gratifikasi udah kasih aja. Ya. Tetapi nggak bilang bahwa ini pemberian ini karena ini gitu ya, atau saya minta ini, itu nggak disampaikan gratifikasi. Sementara kalau pemerasan beda. Bedanya adalah you harus kasih saya sekian kalau mau lancar urusan. Nah, itu pemerasan. Ya, jadi dipaksa. Pemerasan itu adalah pemaksaan. Baik, jadi 7 klasifikasi korupsi ini ya nggak bagus gitu ya. Maaf, ini kok macet ya ini saya ya. Slide-nya kok macet ini. Oke. Ya. Kita boleh lanjut. Kalau korupsi itu nggak bagus, tapi kenapa ya? Banyak banget orang senang korupsi. Setiap hari kita disuguhi di media massa, media cetak, media online, di mana-mana. Ya, banyak sekali orang suka banget dengan korupsi. Apa sih yang menyebabkan korupsi itu enak? Tapi begitu kita lihat, misalnya, lihat di YouTube. Kalian bisa dengan mudah lihat di YouTube. Angelina Sondah misalnya, yang baru keluar dari penjara. Gimana tuh rasanya di penjara? Ya, di interview dari mulai sampai terakhir, nggak berhenti-berhentinya dia menangis. Tapi kan kalau udah menangis begitu kan udah kejadian. Yang kami berharap adalah jangan sampai terjadi seperti itu. Bahkan niat pun jangan sampai. Ada niat untuk korupsi aja jangan. Ya. Jadi kalau kita lihat, apalagi kalian akan kerja misalnya di Jakarta, ya, waduh, banyak sekali kebutuhan yang harus kita keluarkan. Kita lihat kanan, lihat kiri, wah jadi bingung. Mereka hidup mewah, kita juga kepengen mewah. Sebagai manusia biasa kan begitu. Tetapi di lain itu, kalau boleh saya bilang bahwa jangan kita tergiur dengan hidup mewah, kemewahan yang kadang-kadang tidak pada tempatnya. Kuncinya adalah syukuri apa yang kita dapat. Ya. Jangan serakah, syukuri, nikmati apa yang kita dapat. Apa yang kita punya, syukuri. Itu sangat senang ya. Kita hidup nggak lama. Hidup itu pilihan. Kita mau jalan ke kanan, ke kiri, mau belok-belok,
mau ke atas, ke bawah, itu adalah tergantung kita. Sehingga tetapkan tujuan kita. Saya pikir semua kita ingin hidup damai, tentram, makan enak, tidur nyenyak. Ya. Jadi nggak usah aneh-aneh lah gitu ya. Kemudian ada yang bilang bahwa kita kan kerja untuk membahagiakan keluarga. Tetapi mari kita kupas dulu, apa sih sebetulnya makna dari kita bekerja. Ya, sekali lagi, kenyamanan, kebahagiaan itu luar biasa, teman-teman ya. Dan itu tidak akan kita dapat kalau kita sudah main-main atau coba-coba untuk korupsi. Kemudian ada kesempatan atau peluang ya. Nanti pada saat jadi pejabat ataupun nggak usah jadi pejabat deh, jadi staf kecil aja juga begitu. Kita punya kesempatan. Apakah kesempatan itu kita gunakan untuk yang baik atau yang jelek? Ya, jadi kita harus kukuh pada pendirian kita bahwa mari tanamkan dari diri kita sendiri untuk selalu berperilaku baik, bekerja baik, tidak aneh-aneh. Ya. Sekali lagi bahwa kita melihat bahwa korupsi itu sering sekali terjadi. Ya. Siapa-siapa juga suka mau coba-coba dengan korupsi. Terus gimana cara memberantasnya? Di sini kami senang ya bahwa kemarin teman-teman sekalian bahwa kemarin sudah dikukuhkan forum penyuluh anti korupsi untuk Kementerian Kesehatan. Jika kalian tergerak hati dan ingin ikut bergabung, mari silahkan. Karena forum ini harus terus menjadi besar. Ya. Kenapa? Kita tidak paksa sebetulnya. Misalnya, wah Mbak Novi Atmania harus jadi penyuluh anti korupsi. Enggak kita paksa begitu. Tetapi sekali lagi bahwa hidup itu pilihan. Kalian mau memilih yang mana? Mau bergabung dengan forum ini? Kita sedang sekali. Ya. Kita punya kewajiban untuk ikut berkontribusi memberantas korupsi. Wah susah Bu, susah diberantas. Susah karena apa? Sebetulnya bukan susah atau gampang, tapi mau atau tidak mau. Kita nggak usah menunjuk bahwa orang itu kamu jangan korupsi, nggak usah begitu. Tadi Bu Irjen sudah menyampaikan kita harus jadi AOC. Gimana cara jadi AOC terkait dengan korupsi? Saya saat lalu sebagai inspektur investigasi, ya bayangkan sebagai inspektur investigasi tantangannya cukup berat. Saya tidak bilang terus-menerus kepada auditor saya, jangan korupsi, jangan terima suap, jangan terima gratifikasi, enggak seperti itu. Tapi berilah contoh. Ya. Kalau ibunya saja bisa mencontohkan, masa anak-anaknya tidak mau ikut? Ya. Nah sekarang kembali lagi di slide ini, gimana caranya supaya nggak korupsi? Terus gimana cara memberantasnya? Untuk memberantas korupsi ini ada 3 hal. Ya, tindakan represif, perbaikan sistem, dan pendidikan atau edukasi. Justru yang saat ini kita lakukan adalah yang nomor 3. Ya, kita memicu, kita melakukan sosialisasi. Bagaimana baik buruknya. Kenapa? Kalian tadi, hidup ini pilihan. Kalian mau memilih, harus tahu. Kalau ke kanan bagaimana, ke kiri harus bagaimana. Ya. Nah, ketiga hal ini dilakukannya bukan satu persatu. Oh ya udah deh represif dulu, ditangkap-tangkepin dulu nih yang korupsi. Nggak cuma itu, tetapi ketiganya ini harus dilakukan secara bersamaan. Kalau satu-satu terus kapan selesainya? Ya. Berikut adalah 9 nilai anti korupsi. Dan kalau kita sandingkan dengan nilai-nilai integritas, ternyata sama persis, teman-teman, yaitu jujur, adil, peduli, disiplin, tanggung jawab, mandiri, kerja keras, sederhana, dan berani. Ya. Kalau ini 9-nya kita kelompokkan menjadi 3 besar, yaitu untuk sikap, inti, dan etos kerjanya. Ya. Baik, jadi nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama aja kita lihat jujur. Susah atau enggak,
Mau kita ikuti menjadi jujur atau kita tidak jujur, monggo silahkan. Ya, tetapi teman-teman sekalian, kembali lagi bahwa saya di sesi ini ingin menggarisbawahi atau bicara lebih banyak terkait dengan integritas. Kalau kita melihat definisi dari integritas, oh maaf, nggak ada di sini ya yang. Nah, sorry. Definisi dari integritas menurut KPK ya itu jelas bahwa keselarasan antara pikiran, sikap, dan perilaku. Ya. Jadi pikiran, perasaan, ya, tindakan itu selaras. Jangan kita ngomongnya begini, tindakan kita lain lagi. Nggak seperti itu. Ya. Kemudian perilaku kita sesuai dengan nilai-nilai tertentu. Jadi intinya di definisi integritas menurut KPK ini jelas ya, bahwa kesatuan antara pikiran, sikap, dan perilaku kita. Oke, mari kita coba untuk benahi pola pikir kita. Yang pertama, tadi sudah ya, mau atau enggak. Jadi untuk terkait dengan anti korupsi ini, kita mau atau iya, mau benar atau mau enggak, mau korupsi atau enggak. Tanamkan dulu di dalam diri kita seperti itu. Ya. Jangan misalnya kita bilang no korupsi, tetapi perbuatan kita adalah, perilaku kita adalah perilaku koruptif. Itu nggak benar. Kemudian, hal yang perlu kita luruskan adalah, sering ya kita dengar, korupsi susah diberantas karena sudah membudaya. Wah, ini paling nggak suka nih saya dengar kayak gini. Korupsi kok membudaya? Budaya, yang disebut dengan budaya itu adalah terkait dengan estetika, artistik, cantik, ya, cagar budaya. Bayangkan, itu kan yang harus dilestarikan. Lawang korupsi nggak ada bagus-bagusnya kan di dalam definisi tadi. Kok harus dibudayakan? Ini budaya apa? Jadi korupsi itu bukan budaya. Jadi jelas ya teman-teman sekalian ya. Kemudian hal lain, di awal saja kalian sudah kita beri apresiasi bahwa kalian termasuk sekian orang yang beruntung sebagai ASN atau sebagai CPNS. Ya. Mudah-mudahan kalian masuk itu tanpa cara yang aneh-aneh, jadi yang lurus-lurus aja gitu. Ya. Ini ada memaknai kesuksesan atau keberhasilan. Ada di pojok kiri ini ya. Seringkali tidak peduli akan status sosial yang didapat dan cara seperti apa. Semakin tinggi status sosial, semakin senang dipuja, dipuji, dihargai. Tapi hati-hati terhadap tindakan koruptif. Ya. Jadi bukannya, wah saya ingin sebagai pejabat, tapi caranya saya harus nyuap sini, nyuap sana. Nggak ada itu. Ya. Sebagai pemimpin itu harus juga bisa menjadi contoh. Banyak pertanyaan, Bu, kalau nggak bisa jadi contoh gimana? Ya nggak usah jadi pimpinan, susah amat. Ya. Kemudian meyakini bahwa tindakan atau perbuatan korupsi ini adalah kejahatan yang luar biasa. Dia tidak hanya merugikan 1-2 orang, tetapi merugikan bangsa ini. Ya. Baik, jadi teman-teman sekalian, bahwa gimana caranya supaya kita ini tetap menjaga integritas? Sebagai seorang ASN, sampai diberi merah ini ya, menjadi seorang ASN adalah amanah. Tapi untuk menjaga amanah itu adalah integritas. Jadi kembali lagi bahwa mari kita perkuat integritas kita. Apapun boleh berubah, tapi integritas tetap harus terjaga, tidak boleh berubah. Ya. Gimana kalau integritas kita abaikan? Ya ini kejadian sehari-hari yang kita lihat di media-media, ditangkap sana, tangkap sini, ya. Ada OTT, ketahuan ada OTT.
jelas-jelas ada anggaran untuk bansos diselewengkan. Ini akibatnya jika integritas tidak kita jaga. Ya, ini sudah bosan kita dengar sehari-hari seperti ini. Jadi integritas adalah yang memang harus kita jaga. Ini saya senang sekali dengan slide ini. Slide ini saya ambil dari slide-nya KPK. Ya. Jelas sekali kesatuan antara pikiran, perasaan, ucapan, tindakan dengan hati nurani. Gak usah cari yang definisi integritas itu banyak ya, kadang panjang-panjang segala macam. Tapi definisi ini yang lugas tapi jelas begitu. Jadi kalau saya kaitkan dengan pembicara sebelumnya, bagaimana kita untuk menjadi role model? Ada tahapannya teman-teman sekalian. Mulailah dari diri sendiri. Kalau ingat beberapa saat yang lalu, A.A. Gim itu selalu bilang, mulailah dari diri sendiri, dari hal yang kecil, dan mulailah saat ini. Jadi kalau kalian ingin menyatakan bahwa no korupsi, jangan tunjuk orang untuk tidak berbuat korupsi, tetapi kita mulai dari diri kita sendiri. Syukuri apa yang ada, nggak usah serakah. Ya. Kemudian, kalau kita sudah bisa kendalikan diri kita sendiri, kita baru bisa mengajak orang lain. Ya. Kalau kita sendiri kotor, mengajak orang lain ya pastinya juga untuk kotor, bukan untuk hal-hal yang bersih. Ya. Kemudian, yang berikutnya, tahapan berikutnya adalah tegur jika orang lain salah. Kami di Inspektorat Jenderal, terlebih saat lalu saya hampir 5 tahun sebagai inspektur investigasi ya. Jadi orang tuh kadang-kadang susah atau sulit untuk menegur atau mengingatkan teman bahkan pimpinan yang salah. Waduh Bu, nggak mungkin lah kita. Masa kita menegur pimpinan? Masa kita harus mengingatkan pimpinan? Menegur teman aja nggak enak. Ada budaya ewuh pekewuh di kita ini. Ya. Tetapi satu hal pesan saya, kita boleh menegur orang lain, mengingatkan orang lain dengan cara yang santun. Ya. Kalau nggak cara yang santun, wah nanti orang banyak bilang, alah sebersih apa sih kamu? Ya. Jadi perbaiki diri sendiri dulu. Ingatkan orang lain dengan cara yang santun. Ya, karena kita hidup ini bersosialisasi, sehingga kalau kita sendiri nggak santun, ya nanti jadi rame. Ya. Kemudian, jika sudah kita tegur, biasanya tuh yang tahu persis itu adalah teman dekatnya. Ya, ditegur teman dekatnya. Supaya apa? Cepat ditegur. Kan tadi Bu Irjen udah bilang, jaga diri, jaga teman, jaga Kementerian Kesehatan. Apa artinya? Jaga diri ya kita harus mengingatkan diri kita sendiri, harus selalu ingat. Ya. Kemudian jaga teman, supaya teman enggak nyimpangnya kebablasan, ya. Itu segera kita ingatkan, kita tegur, ya. Kemudian jika tidak bisa juga ditegur, laporkan orang itu, ya. Bagaimana cara melaporkannya? Nanti di sesi berikutnya ada pelajaran bagaimana itu pengaduan masyarakat, kita ngelaporinnya kemana. Oh, buka website di Inspektorat Jenderal misalnya. Saya mau mengadu lewat Inspektorat Jenderal, boleh, silahkan. Ya, jadi laporkan laporkan kejadian-kejadian yang menyimpang. Ya. Kemudian baru kita bisa jadi role model. Ya. Gimana caranya? Lagi-lagi terus aja ini ada lingkaran yang selalu berputar begitu ya. Contoh, kita untuk diri sendiri, kita harus mengingatkan diri sendiri, ya. Dan ingat bahwa hari gini tidak ada yang gratis. Tidak ada makan siang gratis. Jangankan makan siang gratis. Mohon maaf, kencing aja bayar. Ya, kencing aja bayar. Jadi nggak ada yang gratis. Jadi kalau ada orang memberi, kalian harus merenung, harus cepat mikir. Kenapa dia beri saya? Untuk apa dia beri saya? Siapa dia? Siapa kita? Ya, itu harus ada di benak kalian begitu kalian mendapatkan sesuatu.
Jadi ingat, tidak ada makan siang gratis, tidak ada hal yang gratis. Oke, tadi beberapa contoh sudah disampaikan dan saya juga ingin mencontohkan bagaimana Bung Hatta, siapa yang tidak kenal dengan Bung Hatta, wakil presiden kita di saat yang lalu. Seorang wakil presiden ingin sekali mempunyai sepatu Belly, karena kita tahu sepatu Belly itu sepatu yang mahal, enak dipakai, ya, tapi mahal. Karena konsep atau salah satu nilai dari integritas tadi dan anti korupsi bahwa sederhana, ya, Bung Hatta ini tidak korupsi, nggak punya uang dia, ya, sehingga untuk membeli sepatu Belly saja sampai akhir hayatnya tidak pernah terbeli sepatu ini. Demikian juga permintaan istrinya yang ingin punya mesin jahit. Mesin jahit ini harganya pada saat lalu ya cukup mahal, tetapi dia juga tidak punya uang. Sehingga istri Bung Hatta ini nabung untuk membeli mesin jahit. Begitu kira-kira tabungannya sudah cukup untuk membeli mesin jahit, ternyata paginya Bung Hatta mengumumkan adanya perubahan nilai rupiah, jadi merosotnya nilai rupiah. Akhirnya uang yang sudah dikumpulkan, yang harusnya sudah cukup untuk beli mesin jahit, nggak bisa dipakai untuk beli mesin jahit. Apa yang terjadi? Istrinya ngomong sama Pak Hatta, Pak, kenapa Bapak itu malah mengumumkan, padahal Bapak tahu saya ini nabung untuk beli mesin jahit. Tapi Bapak udah tahu lebih dulu dan mengumumkan, Bapak yang mengumumkan merosotnya nilai uang atau nilai rupiah. Kenapa Bapak nggak kasih tahu saya sebelumnya? Kalau Bapak kasih tahu sebelumnya kan saya udah langsung belikan, saya udah dapat mesin jahit sekarang. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Hatta? Bahwa membocorkan itu adalah membocorkan rahasia negara. Ya, padahal itu dengan istrinya sendiri. Dia juga tidak sampaikan seperti itu. Ya. Kalau itu cerita masa lalu, bagaimana cerita saat ini? Kita lihat, ini contoh saja, Pak Mulyadi 31 tahun. Dia menemukan uang 100 juta di salah satu lantai di mall. Apa yang dia lakukan? Berapa sih dia gajinya atau uang yang dia dapat setiap bulan? Dia dapat uang 100 juta. Oleh dia diapakan? Dia serahkan, dia laporkan. Tidak seperak pun diambil uang ini oleh dia. Kenapa? Apa yang terjadi? Sekarang bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita? Ya. Jadi sekali lagi, jangan Pak Mulyadi. Andai kata kita dapat 100 juta, yang mungkin penghasilan kita jauh dengan Pak Mulyadi, pasti akan ada gejolak. Gejolak di hati ini terus akan diapakan tindakannya. Pak Mulyadi langsung dia berikan. Yang terjadi pada Pak Mulyadi adalah 3 hal. Dia jujur, komit, dan konsisten. Sehingga uang ini utuh dia serahkan, dia laporkan. Tidak dipegang. Sebetulnya ada lagi ya, contoh yang baru-baru kemarin ini, ada di Bandara Soekarno-Hatta, mendapatkan uang dan juga cek-cek begitu ya, senilai 39 miliar. Apa yang dilakukan oleh Bu Halimah? Dia setorkan, dia serahkan. Ya, bukan untuk diambil oleh dia, bukan. Oke. Jadi yang terakhir adalah menjadi jujur dan berintegritas itu adalah suatu kebutuhan. Ya. Bukan kita dipaksa, bukan wah ini menurut Bu Rarit ini kita harus berintegritas. Jadi bukan seperti itu, tetapi marilah integritas ini menjadi kebutuhan kita semua. Sebelum kami akhiri, saya akan sampaikan satu hal. Teruslah berbuat benar,
walaupun di saat-saat yang paling sulit. Teruslah berbuat baik. Di saat orang-orang mencemooh, mengatakan kita itu bodoh, percayalah, itu adalah kebodohan yang tidak akan pernah kalian sesali. Pergi keluar tak pamitan. Pulang-pulang sudah malam. Terima kasih saya sampaikan dari hati yang paling dalam. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ses yang telah menyajikan materi yang membuka wawasan kita mengenai integritas dan budaya anti korupsi. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pemaparan akan disampaikan oleh dosen lektor dari Poltekkes Kemenkes Makassar, Bapak Andi Ruban yang telah hadir hari ini. Kepada Bapak Andi Ruban, waktu dan layar kami silakan. Terima kasih banyak, Ibu Moderator. Izin share screen. Sudah kelihatan di sana? Sudah, Pak. Suara bagaimana? Jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Wetet Dongkian, salam kebajikan. Izin Pak, suaranya masih di mute. Ya, alhamdulillah, Bapak Ibu, saudara sekalian, kami ucapkan dulu yang terhormat kepada Ibu Inspektur Jenderal, Ibu Murti, kemudian Ibu Ses Itjen, Ibu Rarit. Banyak sudah diberikan kita wawasan oleh beliau dan kami tinggal melanjutkan untuk materi yang lain dan barangkali hanya untuk semacam pengulangan saja. Selamat datang di Kemenkes, Bapak Ibu Saudara sekalian, para calon pegawai negeri sipil. Kalau nggak salah ada 241 untuk pusat yang lulus tahun 2021. Alhamdulillah, Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan, orang-orang terbaik bagi nusa, bangsa, negara tercinta. Mengingat waktu, mungkin ini hanya 30 menit, kemudian kita akan break. Jadi mohon izin Ibu Moderator, barangkali ada 10 slide saja dulu kami akan tampilkan, ya, baru kita akan lanjut. Sesuai dengan amanah panitia, kami diberi materi tentang benturan kepentingan. Judulnya mengenal konflik of interest. Tentu sebelum saya sambung, saya lanjutkan. Bersyukurlah dapat pekerjaan ketimbang menikmati pengangguran. Dimanapun kita ditempatkan, Indonesia menanti pengabdian. Saat bekerja tentu ada tantangan. Hati suci, akal sehat dibutuhkan. Rakyat rindukan layanan, hindari benturan kepentingan. Benturan kepentingan atau konflik kepentingan, untuk materi ini kami sebatas untuk memberi pengenalan. Banyak sudah peraturan yang dilahirkan oleh para pemangku jabatan
Dan kita tahu dari sekian departemen atau kementerian, 3 besar Kementerian Kesehatan, banyak sekali peraturan-peraturan yang dikeluarkan. Bisa kita baca satu-satu, mudah-mudahan tidak membosankan ya materi ini. Ya, kita bisa perhatikan baik-baik bahwa dasar hukum ya, untuk memahami benturan kepentingan atau konflik kepentingan atau konflik interest ini sungguh banyak. Benturan kepentingan itu bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Tipikor bahwa dari 30 delik tindak pidana korupsi bisa kita peras menjadi 7 delik, mulai dari kerugian keuangan negara, suap menyuap, perbuatan curang, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, gratifikasi, dan ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Benturan kepentingan pada kesempatan ini kita akan bahas bukan sebatas pada pengadaan saja. Saudaraku sekalian, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan definisi ini sudah umum yang disampaikan dari KPK, bahwa ada situasi, ya, jadi ada situasi atau ada kondisi di mana posisi setiap kita ya, hendak melakukan sesuatu, memberikan atau menerapkan kebijakan, atau melaksanakan tugas apapun, terkadang kita dihadang atau dihadapkan pada kewenangan yang bisa saja mempengaruhi netralitas dan kualitas kita, sehingga ujung-ujungnya mungkin menguntungkan pribadi. Dan saat menguntungkan pribadi, negara bisa saja mengalami kerugian, atau orang lain mengalami kerugian, atau layanan kita tidak memuaskan. Berbicara tentang definisi, tentu banyak. Kalau melihat Permenkes sebagai turunan dari Undang-Undang 30 2014, nomor 24 2019, bahwa konflik kepentingan itu ketika kondisi pejabat dia memiliki kepentingan pribadi ya, untuk menguntungkan dirinya atau orang lain karena dia memiliki kewenangan dan itu mempengaruhi netralitas kualitas keputusannya, dan dia buat dan dia lakukan. Nah, dari KPK tadi sudah ada di slide sebelumnya, namun kita perlu memperjelas bahwa konflik kepentingan di mana ada situasi seseorang penyelenggara negara dia memiliki kewenangan atau kekuasaan sesuai dengan undang-undang, ya, sesuai dengan undang-undang, tapi dia memiliki atau diduga di dalamnya ada kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimiliki, sehingga kualitas dan kinerjanya itu dipertanyakan ya, atau terganggu. Mohon maaf, dari Makassar sementara mau azan dulu, barangkali kami harus break sebentar ya ketika nanti azan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa memahami lebih mendalam bahwa sebenarnya konflik kepentingan itu ia adalah pada saat seseorang atau petugas publik, ya, entah itu pegawai negeri ya, atau seorang profesional, ya, terpengaruh ya, tujuan pelaksanaan atas tugas-tugas kantornya atau organisasinya karena sesuatu hal.
ya, bisa kita perhatikan adanya actual conflict of interest dan ada perceived conflict of interest dan ada juga potential conflict interest. Ya, kita akan dalami ke depan ya, setelah break mendatang. Yang mana yang dimaksud dengan penyelenggara negara yang disasar memiliki situasi dan berkondisi pada posisi konflik kepentingan. Di sini disebut ya, bahwa siapapun, ya, jadi intinya siapapun kita yang digaji oleh negara, yang dihidupi oleh negara, dan ketika dalam pelaksanaan tugas-tugas, ya, kita menggunakan anggaran-kah, kita menggunakan kewenangan-kah, ya, kita melakukan pelayanan-kah, tapi di dalamnya itu ada unsur-unsur individual, ada unsur-unsur pribadi, maka itulah yang inti dari konflik kepentingan. Siapapun yang namanya menikmati gaji dari negara yang dihasilkan dari rakyat, ya, dari pajaknya rakyat, maka itu adalah seluruhnya tergolong penyelenggara negara. Ya, termasuk di dalamnya pejabat-pejabat, baik yang legislatif, eksekutif, yudikatif maupun aparat hukum. Ya, termasuk juga kami-kami di dunia perguruan tinggi, ya, atau di segenap satuan-satuan kerja di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, juga di BUMN, ya, dan seterusnya. Ya. Ada hasil penelitian, ya, dari sekitar 7.000-an responden ditanya, ya, pernahkah Anda mendengar istilah nepotisme? Nah, kemudian ada juga ditanya, apakah pegawai itu bebas dari konflik kepentingan? Nah, demikian pula kita bisa perhatikan, ya, ternyata ada jawaban bahwa responden ada 30% bahwa sering mengalami atau melakukan atau berada pada situasi konflik kepentingan. Nah, selamat datang kembali. Ya, saya ingin menyapa sekali lagi, mudah-mudahan bisa kedengaran di sana. Semangat pagi. Pagi. Ya, Pagi. jadi nanti jawabnya Pagi. Pagi, Pak. semangat pagi, jawabnya pagi luar biasa. Ya. Semangat pagi. Pagi. Biasa. Luar biasa. Kemudian salam sehat. Ya, boleh jawabnya sehat Indonesia bersyukur. Salam sehat. Sehat Indonesia bersyukur. Terima kasih. Lagi. Sehat tanpa korupsi. Jawabnya maju lawan korupsi. Sehat tanpa korupsi. Maju lawan. Saya ingin menyapa dulu. Ini ada beberapa teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu yang menggunakan akun satu, ya. Jadi bersama-sama seperti Ditjen Kesmas, ya, BKTM, ada KKP kelas 1 Batam, ada Biro OSDM, ada PKP Ditjen Yankes, ada Set Ditjen Yankes, kemudian ada Direktorat Produksi dan Distribusi Farmasi. Teman-teman semua di sini sepertinya lebih dari satu orang menggunakan akun. Mungkin nanti ya, nanti setelah kita break, ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, kami ingin memberikan semacam studi kasus. Ya, barangkali yang berkumpul, ya, itu nanti yang bisa kami berikan kesempatan, ya, untuk menganalisis studi itu, studi kasus tersebut, kemudian menyampaikan di forum ini supaya ada interaksi di antara kita. Ibu moderator, saya sampai pukul berapa dulu ini untuk sementara? Boleh diinfo?
Ya Pak, di jadwal masih bisa sampai pukul 12. 12.30 ya? 12.30 kita mulai kembali. Oh, ya. Di jam saya di sini 12.13 untuk Indonesia Tengah, berarti saya lanjut saja ya? Lanjut aja Pak, masih Oh ya, ada sisa waktu. Banyak oke, lain. baik ya. Karena saya jadi harus posisi Indonesia Tengah ya, dengan mungkin seluruh Indonesia. Ada barangkali juga di Timur, ya teman saudara. Dulu ada apa namanya Sabta ya, Prasetya Course. Sekarang ini kita memiliki Panca Prasetya Course. Jadi tentu ya, nanti sudah CPNS, ya insya Allah nanti akan jadi PNS. Inilah sumpah kita kaitan dengan materi ini. Bisa kami fokus pada poin ketiga ya, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Baik. Waktu tanggal 23 Desember ya, kemarin Pak Jokowi ada 7 perintahnya. Yang pertama, jangan korupsi. Ya, ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Nah, itu perintah pertama. Ya. Kemudian ada 7 nilai dasar yang perlu kita terapkan ya, di dalam memberikan pengabdian kepada rakyat Indonesia ya secara keseluruhan. Ya, pertama ya berorientasi pelayanan. Ya, mungkin bisa dibaca saja ini, artinya kami sampaikan ini ya, bahwa ini adalah pengantar-pengantar untuk kelak kita menuju ke apa sih itu benturan kepentingan ya, dengan segala hal ihwalnya gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau kita cermati ya, ada peraturan pemerintah ya, nomor 94 ya, tahun 2021. Jadi baru yang lalu ya, tanggal 31 Agustus. Berarti baru sekitar ya setengah tahun lah. Ada larang-larangan yang kita tidak dibenarkan untuk lakukan. Ya, salah gunakan wewenang, kemudian menghalang-halangi jalannya tugas kedinasan, ya, kemudian melakukan pungutan di luar ketentuan, ya, ini dan seterusnya, ya. Dan bisa kita juga fokus ada meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, ya. Kemudian di sini juga kelihatan ada bertindak ya sewenang-wenang terhadap bawahan. Ya, ini mudah-mudahan tidak terjadi. Apakah itu kita yang alami atau kita yang nanti kelak melakukannya. Itu kita tentu perlu menghindari ya. Sungguh banyak bentuk konflik kepentingan. Ya, jadi pertama, ketika pegawai itu menerima gratifikasi atau menerima hadiah apapun, itu sudah konflik kepentingan. Karena itu bisa jadi mempengaruhi keputusannya, ya, kebijakannya. Kemudian ada pegawai menggunakan aset negara ya, untuk kepentingan pribadi. Ya, seperti tadi sudah dicontohkan oleh Ibu Itjen, ya, Ibu Ses Itjen, ya, misalnya mobil ya atau fasilitas kantor, ya, itu adalah punya negara. Ya, apalagi ini Bapak Ibu sekalian hendak kalau sudah puasa, ujung-ujungnya kan Lebaran. Ya, kita di kampung itu mungkin sudah dianggap biasa ya, dulu-dulu ya sudah dianggap biasa. Malah kadang ada kebanggaan ya, ketika ada keluarga pulang kampung menggunakan mobil dinas. Wah, itu sungguh menambah ya harkat
rasanya. Ya, itu loh, tetangga kita, saudara kita, kerabat kita, baru 3 bulan dia jadi PNS, sudah dapat mobil dinas. Nah, ya, itu yang biasa ya terjadi di kampung saya juga demikian. Nah, untuk kondisi setelah reformasi, apalagi sekarang ini, ya, itu sungguh kita harus balik. Ketika kita gunakan mobil dinas, kendaraan dinas, atau fasilitas dinas, kemudian kita manfaatkan untuk pribadi-pribadi atau untuk keluarga, ya, atau untuk urusan sendiri, nah kita harus balik bahwa itu adalah tanda kutip memalukan diri kita. Ya, kenapa? Kenapa kita ingin sombongkan milik negara? Ya, ini ada konflik kepentingan di sini ya. Nah, karena sesungguhnya milik negara itu harusnya dimanfaatkan untuk seluruh ya yang dilayani, bukan dimanfaatkan. Makanya sebelum COVID pernah kan seluruh mobil-mobil kendaraan-kendaraan dinas di Jakarta ya di pusat harus diparkir ya di kantor-kantor, kemudian silakan mudik dengan menggunakan angkutan umum masing-masing. Kemudian ketika kita menggunakan informasi rahasia, seperti tadi sudah dicontohkan ya, Bung Hatta. Bung Hatta itu karena kena snaring ya negara waktu itu, jadi istrinya sudah menabung, ya sudah tadi disampaikan oleh Ibu Sekjen Ibu Murti, ya Master Murti, ya. Ini harusnya memang disimpan rahasia itu. Nanti setelah diumumkan, ya baru seluruhnya tahu. Jadi walaupun kita satu rumah, ya, di sini ada konflik kepentingan. Jadi kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kita harus bedakan, ya, pisahkan dengan kepentingan negara. Kemudian yang keempat ini adalah memberikan akses khusus ya, kepada pihak-pihak tertentu. Jadi ada informasi di sebuah kantor, kita hanya sampaikan kepada orang-orang tertentu. Ya, apakah misalnya penerimaan, ya, pegawai atau apa, kita hanya sampaikan kepada orang-orang tertentu, orang-orang terdekat. Ya, ini artinya akses-akses itu harusnya disebarluaskan, ya, karena kita bekerja di sebuah kantor dibiayai oleh negara dan kantor itu, kampus itu bukan milik pribadi kita. Ya, ini harus dilekatkan di mindset bahwa sekarang kita bekerja, ya kami juga bekerja ya di Poltekkes Kemenkes Makassar, itu bukan milik kami, itu adalah milik negara. Artinya apa? Milik negara. Siapapun rakyat Indonesia silakan mengakses informasi di sana. Bagaimana mau mendaftar, tidak dipilah-pilah, hanya anaknya si ini, si itu, dan sebagainya, dan seterusnya. Kemudian, dalam proses-proses pengawasan, tidak mengikuti prosedur, ya, karena mungkin ada bypass. Ya, di sini juga ada konflik kepentingan. Ini bentuk-bentuknya. Nah, berikut penyalahgunaan jabatan. Ya, mentang-mentang mungkin kita di eselon berapa ya, atau kita sebagai pejabat, atau kita sebagai kepala di suatu tempat, kita salah gunakan wewenang itu. Nah, itulah juga termasuk konflik kepentingan ketika diterapkan untuk kebutuhan pribadi. Nah, saudara, Bapak, Ibu sekalian, kemudian ada juga penggunaan diskresi. Ya, jadi ini menyalahgunakan juga wewenang. Nah, ditambah lagi ya, ada secara ada perangkapan jabatan. Nah, mungkin nanti kalau ada pengulangan-pengulangan. Jadi pada saat orang tertentu merangkap jabatan. Nah, ini yang sering dan hampir seluruh kementerian ya, pemerintahan daerah juga sering-sering itu kita bisa lihat ada rangkap-rangkap jabatan. Nah, dengan rangkap jabatan inilah yang kadang membuat kita ya menjadi susah untuk menentukan pilihan. Apalagi kalau misalnya orang berpartai, dia juga sebagai pengurus partai, ya dia juga sebagai
pemimpin sebuah unit atau perkantoran, SKPD atau OPD dan sebagainya. Nah, memisahkan urusan pribadi, urusan organisasi, urusan negara, ya itu yang harus kita pandai-pandai. Kemudian ketika kita bekerja banyak di luar dari pekerjaan pokok, nah itu juga salah satu bentuk konflik kepentingan. Itu bentuk-bentuknya. Kalau ini adalah jenis-jenisnya. Saudaraku kalian, di saat misalnya kita hendak melakukan kebijakan dan itu berpihak pada hubungan dekat. Ya, tentang mungkin kebetulan tetangga saya, ya, kenalan saya, ya, atau keluarga saya. Nah, jadinya atau mungkin ada orang yang kita tidak kenal tapi dia memberikan sesuatu kepada kita. Nah, ini juga yang termasuk salah satu jenis konflik kepentingan. Kemudian yang kedua, saat memberikan izin. Ya, saya tidak terlalu jauh ya. Kami misalnya, ya, kami kebetulan di perguruan tinggi, ada seorang anak ingin izin ke kampung. Ya, oke, silakan. Terus besok-besok ada lagi yang ingin izin ke kampung. Ya, hal sederhana saja. Tapi ketika anak ini berbeda hubungannya dengan kami misalnya, yang satunya mungkin sudah dikenal baik, yang satunya tidak, kita tidak berikan izin. Nah, disitulah salah satu jenis konflik kepentingan. Ya, termasuk di perkantoran, atasan bawahan. Bawahannya ada minta izin, tapi ada yang diberikan, ada tidak. Artinya ada perlakuan diskriminatif. Itu konflik kepentingan. Nah, begitupun dalam pengangkatan pegawai. Ya, kami yakin, ya, insya Allah kami yakin, Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah jadi CPNS ini pasti melalui tahapan-tahapan yang suci, tahapan-tahapan yang murni. Artinya tidak ada intervensi dari manapun sehingga Bapak Ibu menjadi PNS. Untuk itu, ya, tentu dengan kesucian awal ini, ya, dengan kebaikan awal ini, ya, atau artinya dengan kebersihan awal ini, ketika Bapak Ibu sudah menjadi CPNS, ya mohonlah kelak tidak dikotori integritas itu, ya karena tentu saja itu akan merugikan kita kelak. Ya, sama dengan mahasiswa kami sampaikan, ya Ananda sekalian yang lulus memang murni, selama dalam pembelajaran, janganlah nyontek karena itu merusak diri, karena ketika waktu ujian seleksi kan tidak nyontek juga. Ya, itu artinya yang telah kita lakukan sudah oke, sudah bagus, mari kita lakukan untuk seterusnya. Yang keempat, memilih mitra kerja. Nah, ini tentu kalau pemilihannya tidak profesional, ya kita ada istilah like in dislike misalnya, ya ada yang memang sudah dikenal baik, akhirnya mempengaruhi konflik, ya mempengaruhi kebijakan kita, itu termasuk jenis konflik kepentingan. Nah, ini juga nomor 5, melakukan komersialisasi pelayanan publik. Ya, jadi di sini yang mana contoh komersialisasi. Jadi ketika kita ingin mungkin mengumumkan sesuatu dari kita punya kantor, ya, ada layanan-layanan, di situ ada unsur untuk memperoleh keuntungan individu. Ya, entahlah itu kita setting ya, dan strategi. Ya, nanti kalau datang hubungi saya. Nah, terus di balik itu ada sesuatu yang terjadi, ada pemberian di luar dari tarif, ada pemberian di luar dari aturan-aturan yang berlaku. Kemudian penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi. Saya kira ada mirip tadi bentuk-bentuk ya. Demikian pula alangkah lucunya ya jika pengawas itu menjadi bagian dari pihak yang diawasi. Ya, ini tentu termasuk jenis konflik kepentingan. Demikian pula
Kalau kita melakukan pengawasan atau penilaian, tapi ada pengaruh dari yang lain. Ya, misalnya ada mungkin hendak diberikan sanksi, ya, atau barangkali ada kebijakan yang hendak kita terapkan, tapi kita diintervensi, kita dipengaruhi oleh orang-orang luar, ya, kebetulan mungkin juga dia punya kepentingan, itu juga termasuk jenis konflik kepentingan. Baik. Jadi dari bentuk-bentuk, kemudian ke jenis, nah ini adalah tipe-tipe konflik. Ya. Apa sebab-sebab terjadinya konflik kepentingan dalam sebuah organisasi? Nah, ini yang pengaruhi. Ya, ketika tujuan itu tidak dirumuskan dengan jelas, itu bisa terjadi. Ya. Ketika ada hubungan, ya, afiliasi, ya, jadi ini langsung nomor 4, yang dimiliki oleh seorang pejabat dengan pihak tertentu, entah itu karena ada hubungan darah, hubungan perkawinan, pertemanan, dan itu mempengaruhi keputusannya. Nah, demikian pula gratifikasi. Nah, ini gratifikasi kebalikan dari gravitasi. Ya, ini secara simpel, ya. Kalau gravitasi itu kan dari atas ke bawah, ya. Jadi ada daya tarik bumi, gravitasi. Gratifikasi dari bawah ke atas. Jadi dari bawahan memberi sesuatu kepada atasan, dari rakyat memberi sesuatu kepada pemerintahannya, kemudian dari mahasiswa memberikan sesuatu kepada dosennya, atau dari siswa ke gurunya. Pokoknya dari bawah ke atas, ya. Dari mungkin orang yang kurang berada memberikan sesuatu kepada yang berada. Demikian pula rakyat, ya, memberikan kepada raja, ya, kepada negara, ya, dalam bentuk orang-orang itu. Nah, ini adalah juga termasuk konflik kepentingan, karena ketika ini terjadi, kelak akan mempengaruhi kita melakukan atau menerapkan sebuah kebijakan. Ya. Sampai ke 10, ya. Jadi ada peran yang tidak jelas, jadi uraian tugas. Nah, inilah perlunya supaya konflik kepentingan itu tidak terjadi, ya, maka SOP, ya. Jadi kalau memang tidak ada dalam SOP, jangan kita lakukan, ya, karena itu nanti tergolong pelanggaran, dan ujung-ujungnya kalau dia ada kaitan dengan tindak pidana korupsi, ya, tentu kita juga yang akan mengalami sialnya seperti itu. Ini ada beberapa sumber, ya, sumber konflik. Ya, ini yang umum, ya, sumber-sumber konflik yang umumnya terjadi. Ya. Saya perbaiki dulu tampilannya. Ya, ini umumnya terjadi, ya, di setiap kantor, ya, instansi manapun. Ya. Saat wewenang itu kita salah gunakan, ya, jadi penyalahgunaan wewenang. Nah, karena merasa jadi sebagai pegawai negeri, ya, pokoknya apakah itu ASN, ya, apakah itu polisi, tentara, semuanya harus sadar, ya. BUMN juga, ya, harus sadar bahwa kita hidup ini digaji oleh negara. Ya. Jangan pernah ada merasa bahwa kantor itu milik saya gitu. Ya. Karena ketika itu muncul seolah-olah kayak perusahaan, maka kita bisa menyalahgunakan wewenang. Ya, saya kan sebagai ini, saya kan sebagai ini, ya, misalnya seperti itu. Nah, demikian pula rangkap-rangkap jabatan, ya, tadi sudah, ya, tapi ini kita soroti bahwa inilah sumber-sumber konflik itu, ya, sumber-sumbernya. Ketika ada seseorang di SK-kan merangkap jabatan, nah, ini memang sering karena mungkin tidak ada orang lain di sana, atau barangkali untuk darurat, ya, tapi harus segera dicarikan solusinya bagaimana supaya orang itu tidak merangkap jabatan itu. Ya. Bayangkan kalau dia juga ketua di sini, dia juga kepala di sana, ya, dia juga pemimpin di situ. Akhirnya kan untuk
melakukan tugasnya dengan baik, ya pasti tidak akan maksimal. Nah, hubungan afiliasi, jadi ada kenalan atau kekerabatan ya atau hubungan keluarga, ini juga yang sering membuat kita ya melahirkan namanya konflik kepentingan. Gratifikasi tadi ya sudah, kelemahan sistem, kemudian kadang juga ada keinginan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Ya, contoh saja nih, ya, misalnya ya, ketika ada mobil kantor, ya, katakanlah kalau Bapak Ibu ini ya, mobil kantor itu ya harusnya dipakai untuk urusan dinas, ya. Atau ada bus, ya bus ini harusnya dipakai untuk urusan dinas. Mungkin ada kunjungan kerja, tapi karena ada seseorang yang mungkin dianggap memiliki pengaruh, mobil dinas ini dipakai untuk ngantar pengantin misalnya ya, atau untuk hajatan, sehingga untuk kepentingan dinas diminta untuk menyewa lagi kendaraan lain. Nah, inilah yang ketika kita katakan keinginan memenuhi kepentingan pribadi. Itu salah satu contohnya. Kita perlu memang mencermati ya perhatian hal-hal tertentu ya. Seseorang yang banyak pekerjaan tambahannya, yaitu pasti sering dilanda benturan kepentingan. Ya. Begitu juga ketika misalnya ada informasi yang hanya kita ungkap ya pada saat-saat tertentu ya sebagai orang dalam untuk diketahui oleh segelintir orang ya. Padahal seluruh informasi yang ada di sebuah kantor, di mana notabene kantor ini adalah milik negara, dibiayai oleh negara, orang-orangnya di dalam itu dihidupi oleh negara, maka informasi di dalam itu harus diketahui secara meluas. Nah, itulah namanya ada informasi publik ya. Kemudian begitupun bagaimana kalau kegiatan setelah selesai masa jabatan. Ya, di sini kita punya budaya kadang ya ada seperti itu. Misalnya saja baru-baru seorang pejabat apakah itu pensiun. Nah, itu juga bisa menjadi sumber konflik ya, karena mungkin pada saat menjabat beliau ini banyak orang-orang sempat dibantu, banyak orang-orang yang sempat diberikan budi baik ya, tanam budi. Akhirnya ketika orang yang sudah tidak lagi menjabat ya tetap mungkin diberikan keistimewaan. Nah, ini yang termasuk juga sumber konflik. Nah, begitupun ya tadi sudah disampaikan ya oleh Master Arit ya bahwa pengadaan barang jasa ya memang seperti itu. Ya, banyak sekali yang terbukti ya penyalahgunaan di situ. Ya, jadi satu sisi ada penyalahgunaan, sisi yang lain ada konflik kepentingan di sana. Ya, ini contoh sederhana saja. Misalnya saya adalah pegawai di suatu tempat. Ketika ada yang ingin difotokopi, ya mungkin ada 100 ribuan fotokopi, ya, saya langsung arahkan. Ya. Arahkan ini kaitan dengan jasa fotokopi. Arahkan, oh kalau mau fotokopi di tetangga saya saja, tidak usah kemana-mana. Ya, itu juga termasuk konflik kepentingan. Ya, termasuk pengadaan barang ya di dalam kebutuhan-kebutuhan kantor kita. Memang saja ya, memang juga ya tentu kehidupan keluarga itu sering kita memperoleh tantangan. Oh ya, ini ada semacam intermezzo ya, selingan. Jadi materi ini mungkin akan diberikan nanti atau besok kaitan dengan gratifikasi. Ya, jadi ini ada selingan karena tadi ada kata gratifikasi. Bagaimana mengidentifikasi apakah yang kita terima itu gratifikasi itu bukan. Ya, lihat siapapun memberikan kepada kita ada keaturannya. Ya, kemudian ketika dia memberikan kepada kita apa maksudnya? Ya, kita cukup tanya begitu. Ya. Kemudian dalam rangka apa? Ya, artinya agendanya kapan itu diberikan. Ya. Berikut apakah terbuka diberikan itu atau sembunyi-sembunyi diberikan?
Nah, lantas identitasnya siapa yang memberikan itu? Nah, entah besok ya ada sosialisasi ya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1 2022 yang lahir pada awal tahun ini ya tentang pengendalian gratifikasi. Ini ada pengertiannya. Baik, ini potensi-potensi konflik. Jadi ada beberapa ya. Tadi sudah bentuk, sudah jenis, ya, sudah tipe, ya sudah. Sekarang ini ada potensi nih. Nah, jadi ketika kita ikut mengambil keputusan, nah itu juga kadang ada potensi konflik. Kemudian saat pemanfaatan jabatan ini, ya kita mungkin memberikan perlakuan istimewa pada kral. Makanya sebenarnya memang perlu dihindari ketika kita di sebuah kantor ya tidak bersama-sama dengan keluarga ya atau tidak apalagi dengan suami istri, karena itu risiko atau potensinya sangat besar untuk terjadinya konflik kepentingan ya. Bapak Ibu sekalian, kemudian kita bisa juga cermati yang lain-lain. Jadi ada misalnya janji-janji hadiah, ya, kemudian ada juga sengaja ikut dalam kegiatan pengadaan, ya, padahal mungkin bukan atau tidak ada akses kita ke sana, ya tidak ada kita punya. Yang barangkali bisa nanti kita jadi PR ya, atau nanti boleh merespon hal-hal apa saja yang bisa menimbulkan potensi konflik kepentingan itu ya Bapak Ibu sekalian. Baik. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat, dan memang ini adalah prinsip dasar, kita perlu mengutamakan kepentingan publik ya, dibanding kepentingan diri. Ya, karena kita sudah tadi ya dihidupi oleh negara, digaji dari pagi hingga sore atau mungkin ada shift-shift seperti itu. Sehingga publiklah yang harus menjadi raja kita ya. Mereka adalah stakeholder kita, mereka adalah langganan kita. Dan ketika kita melayani pasti insya Allah ada bahagia di dalamnya. Ya, yakin saja. Nah, untuk itu prinsip yang berikut adalah membuka ya penanganan pengawasan ya, jadi kita terbuka ya dalam hal apapun kita lakukan penanganan itu kita harus terbuka ya supaya konflik kepentingan itu bisa dihindari. Dan role model ini yang memang cukup menantang ya bagi siapapun. Ya, seperti kami saja ini ya, apakah kami ini yang berbicara sudah bisa menjadi role model ya, sudah bisa menunjukkan sikap keteladanan ya, tentu kita masing-masing perlu saling menguatkan ya, perlu saling mengingatkan ya, kita berikan tanggung jawab pribadi kepada orang-orang tertentu ya supaya mereka bisa mandiri ya, mereka bisa melakukan yang terbaik untuk dirinya, untuk orang lain, untuk bangsa, untuk negara. Untuk itu kita perlu ciptakan juga budaya organisasi ya, yang jangan pernah toleran terhadap konflik kepentingan. Ini yang mungkin terasa berat. Ya, tapi kita perlu toleran di dalam hidup sehari-hari. Jadi toleran di sini dalam hal ini khusus untuk konflik kepentingan, kita tidak diinginkan toleran. Ya, untuk itu bagaimana tahapannya supaya penanganan konflik itu bisa dilakukan. Ya, kita perlu menyusun kerangka-kerangka kebijakan. Ya, kemudian diidentifikasi semua. Jadi kalau di tempat-tempat kerja Bapak Ibu kelak, ya, silakan identifikasi. Di ruangan ini, di kamar saya ini, poin-poin layanan saya adalah ini. Seperti itu. Baru kita identifikasilah. Dari setiap poin layanan itu, yang mana rawan, yang mana ada potensi
terjadinya konflik kepentingan. Ya, dari sanalah kita susun strategi untuk menanganinya, ya. Dan tentu seluruhnya itu kita harus siapkan tindakan apa yang harus dilakukan ketika konflik kepentingan itu terjadi. Nah, ini faktor-faktor yang bisa mendukung, ya, kita, ya, ada langkah-langkah preventif. Masih kedengaran suara kami, Bapak Ibu? Masih, Pak. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan tidak bosan ya. Jadi ini adalah sebuah buku, ya boleh juga kalau ada di filenya, ada file bisa nanti kami kirim. Ya, ada juga cetak, tapi ini sekarang orang lebih suka dalam bentuk digital. Ini di dalamnya di situ ada diberikan contoh. Kenapa konflik kepentingan itu kita harus hindari, ya. Ya, kaitan misalnya pemborongan, persewaan, pengadaan, ya. Karena memang ada pasal yang mengancam kita. Jadi bukan masalah takut ini, tapi kita nanti kan yang jadi rugi sendiri. Ya, apakah kita ingin, ya sudah ada info ya kemarin ada berita bahwa deretan koruptor di Indonesia itu bukan lagi rata-rata kemarin 50-an ya. Ada sekitar 5 orang lah berapa itu ya yang umur 40-an ke bawah. Malah ada kan yang pengurus partai umur 24 tahun. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya kurang tahu ya kalau sudah sarjana, barangkali sudah umur-umur sekitar ya 23, 22 ya. Umur 24 tahun ya. Di sana didapatkan di rekeningnya itu 447 juta. Itu dari mana itu uang? Bayangkan, ternyata dia gelapkan dana proyek ya, yang Penajam Pasir Utara yang rencana menjadi ibu kota negara sana kan. Ya. Artinya apa? Dari muda-muda kita ini ya, kami ini sudah lewat setengah abad ya. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang masih muda mungkin dari kami, ya tentu kan sayang sekali ya, ketika kita sudah bersih melewati seleksi jadi PNS, lantas kita sudah jadi PNS, ya, kita terjerat atau kita malah kotori, ya kita yang nanti juga akan menikmati pahitnya itu kan sungguh ya, sedih banget kan. Jadi makanya pembekalan ini, penguatan ini ya, dibijaksana oleh dari Irjen untuk kita lakukan ya, pembekalan supaya kita saling mengingatkan. Ya, ibaratnya mengingatkan ini kayak apa ya? Kayak ustaz lah gitu ya. Jadi kalau ustaz itu mengingatkan kaitan dengan agama, ya, entah apakah itu umat mau lakukan atau tidak, ya umat itu mau terapkan atau tidak, kan yang umat sendiri ya yang berdosa. Ya sama dengan kami. Ya. Jadi kami sudah sampaikan apa yang kami ketahui. Ya, tentu berikutnya. Ya, kalau ingin terjerat, ya silakan. Tapi kan tentu kita tidak mengharapkan demikian. Mari kita tadi ya ikuti Bu Irjen, jaga diri ya, jaga teman, jaga Kemenkes. Mungkin bisa kita enggak apa-apa respon yang pertama ini. Apakah benar atau salah? Ya. Boleh ya bersuara di unmute. Konflik kepentingan menunjukkan situasi yang menyebabkan penggunaan jabatan, instansi untuk kepentingan pribadi, golongan. Nah, ini apakah benar apa salah? Silakan berespon gitu. Bahwa konflik kepentingan itu menunjukkan situasi di mana ada sebab terjadinya ya penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi kelompok. Benarkah atau tidak, Bapak Benar, Ibu? Pak. Oh iya, oke.
Artinya bekal tadi itu sudah ada meresap ya. Kemudian yang kedua, untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan. Korporasi biasanya melakukan due diligence. Jadi ini ada semacam investigasi atau pencatatan terus-menerus untuk menunjukkan benar tidak sesuatu, untuk mengetahui jejak rekam dan integritas orang yang akan mengisi posisi-posisi kunci dalam korporasi. Sekali lagi, untuk menghindari terjadinya konflik, ya, umumnya korporasi itu melakukan due diligence, mengetahui jejak rekam, integritas orang yang akan mengisi posisi-posisi kunci. Jadi ada semacam apa istilahnya itu untuk menjajaki ya seseorang apakah memang layak atau tidak. Apa benar atau tidak? Halo? Ya, benar lagi ya. Baik, yang berikut, konflik kepentingan dapat meningkatkan citra korporasi. Betulkah? Tidak ya? Baik. Kemudian konflik kepentingan umumnya diatur dalam kebijakan kode etik dan perilaku bisnis. Ya. Oke, kan harusnya ya? Oh gitu ya. Oke, benar ya. Kemudian yang terakhir, Komisi Etik memastikan nilai-nilai korporasi dipatuhi dan dilaksanakan oleh personal atau semua pemangku kepentingan. Benar. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ini dilangkai saya yang kecil sekali ya. Oke. Nah, ini adalah contoh kasus yang sebenarnya menjawab dirinya sendiri. Ya, bahwa ini adalah contoh ada konflik kepentingan, ada benturan kepentingan, ada penyalahgunaan wewenang, ya, ada keuntungan kepentingan pribadi di sini. Ya, seorang supir atau mungkin Bapak Ibu boleh salah satu membaca ya, boleh ya, ganti-gantian. Bisa siapa yang ingin menjadi volunteer? Bapak Ibu, saya beri kesempatan. Siapa yang bersedia membaca ini? Yang kasus satu saja. Izin boleh Pak? Ya, silakan. Silakan. Ya, untuk kasus 1, seorang supir di sebuah BUMN mempunyai tugas untuk mengantar suku cadang dan peralatan yang akan digunakan dalam proyek yang sedang dikerjakan. Tugas yang lain adalah mengantar dan menjemput pegawai yang ditugaskan oleh kantor. Di sela-sela pelaksanaan tugasnya, ternyata sopir tersebut seringkali diminta oleh atasannya untuk mengantar mertuanya berobat di rumah sakit. Ya, oke, makasih ya. Nah, inilah salah satu bentuk ada konflik kepentingan untuk kepentingan pribadi. Ya, jadi kalau tadi Master Rarid ya, Ibu Sesjen, contoh Pak Bahadudin Lopa, ya, bahwa walaupun satu arah, ya, mobil dinas tetap anaknya tidak dinaikkan di mobil itu untuk pergi ke sekolah. Pokoknya harus pergi sendiri. Nah, seperti ini juga. Karena sopir ini digaji negara. Kemudian kendaraan yang dia pakai adalah untuk negara. Tidak ada hubungannya dengan mertua. Ya, mertua itu adalah urusan keluarga. Ya. Kira-kira bisakah kita laksanakan untuk hari esok kita demi untuk Indonesia lebih baik? Ya. Ya, saya punya mahasiswa sering saya sampaikan, Ananda adalah generasi 2045. Ananda lah nanti yang akan memegang tampuk pemerintahan, ya, mengendali kehidupan di Nusantara ini. Kami ini pasti sudah tidak beredar lagi di dunia ya. Nah, jadi artinya kalau kita bisa lakukan ini, insya Allah Indonesia akan menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, bisa kita perhatikan ya, ada pejabat ya sebuah kota. Dia dapat fasilitas jabatan. Ada rumah dinas. Ya, di samping ada rumah pribadinya. Tapi ternyata istrinya ini adalah pedagang dan dagangannya itu
karena sudah penuh di tempat lain, dia jadikan rumah dinas itu sebagai gudang. Artinya kan rumah dinas ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini juga tergolong penyalahgunaan wewenang, ya, tergolong ada kepentingan pribadi di sana. Jadi ada konflik kepentingan. Nah, dari mana konfliknya? Suaminya adalah pejabat, ya, istrinya memiliki usaha dan memiliki tadi barang hendak mau disimpan di mana. Menyimpan saja, ya, menjadikan saja gudang rumah dinas itu termasuk bisa kelak kalau dijerat, ya, dengan pasal 12 itu. Oke, ya. Apakah materi saya ini di-share? Sudah di-share ke Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Halo? Sudah, Pak. Sudah. Oh ya. Saya ingin memberikan, ya, artinya ya kerja-kerja mungkin berapa menit lah, ya. Bapak Ibu yang khususnya yang tadi yang sudah menggunakan akun, ya. Jadi ada ini kan sekitar 23 orang ini Ditjen Kesmas, artinya dia satu ruangan. Nah, mungkin ini kasus pertama, silakan dibedah, nanti disampaikan ke kami. Ini pertanyaannya, apakah permasalahan pada kasus satu itu mengandung konflik? Kemudian, mengapa permasalahan tersebut mengandung konflik? Berikut, apa tanggapan yang diperlukan dan bagaimana seharusnya dilakukan supaya dapat dikelola dengan baik. Ini kasus satu, mudah-mudahan tidak keberatan. Siapa perwakilan Ditjen Kesmas? 23 orang yang kumpul. Halo? Ya, mungkin nanti ada satu juru bicaranya, ya. Jadi ketika mungkin 15 menit, kemudian kami minta untuk direspon, ya, diberikan jawaban. Berikut KKP kelas 1 Batam, ada berapa orang, Bapak Ibu? Ya, menggunakan angka yang sama, kumpul. Halo? Ya, izin, moga tidak keberatan ini bisa menganalisis kasus 2, jadi KKP kelas 1 Batam. Ya, katanya di sana juga berkumpul untuk kasus 2. Kemudian untuk Biro OSDM, ya, jadi satu akun sana ada beberapa yang berkumpul untuk kasus 3. Ya, ini mohon juga dibedah. Ya, berikutnya PKP Ditjen Yankes, ya, untuk kasus 4. Ya, berikut, ya, yang terakhir Direktorat Produksi dan Distribusi Farmasi, ya, untuk kasus yang ke-5. Bisa ya Bapak Ibu? Tabe, maaf. Ya, boleh ya, dibedah, kemudian nanti disampaikan ke kami, teman-teman juga dengar. Pertanyaannya ini ada 3. Ya. Jadi apakah kasus itu mengandung konflik? Ya, kalau ya disampaikan nanti ya, kalau tidak. Kemudian mengapa permasalahan itu mengandung konflik? Kalau misalnya ya. Nah, lantas apa tanggapan ya Bapak Ibu? Ya, bagaimana seharusnya bisa dilakukan? Ya, nanti kan kalau disampaikan ke kami, ke teman-teman sekalian, ya bisa nanti kita ada semacam interaksi yang lebih lagi. Ya, saya kira itu setelah kelaknya nanti selesai, ya, nanti saya tinggal menyimpulkan dan memberikan contoh-contoh berikut bahwa teladan-teladan kita itu pernah ada. Oke. Mungkin enggak apa-apa saya jeda sebentar, ya, Bapak Ibu. Kira-kira 15 menit bisa ya? Ibu moderator? Maaf Pak, Andi, kurang dari 3 menit lagi kita waktunya istirahat. Oh ada istirahatnya? Iya. Oh ya,
Kalau begitu, begini saja. Jadi sambil istirahat nanti Bapak Ibu, ya, dikerjakan ini. Jadi setelah istirahat masih tetap saya, Pak Bu? Iya. Oh ya, oke. Kalau begitu, begini saja, Ibu Moderator. Kita istirahat saja dulu sambil mengerjakan ini, dibedah ini teman-teman. Ya, setelah kita masuk kembali, langsung setiap kelompok tadi, ya, menyampaikan responnya ke kita semua. Bagaimana Bu Moderator? Bisa ya? Ya, makasih. Ya, saya kira demikian dulu. Untuk sementara, tetap semangat pagi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin salah dulu, Bu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara kami jeda sebentar untuk istirahat siang. Sembari kita membuka kasus untuk mengulik kasus yang telah diberikan oleh Pak Andi. Acara akan kita lanjutkan kembali pada